Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam suatu institusi, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Negara yang hebat akan menempatkan pendidikan sebagai prioritas pertamanya. Karena dengan pendidikan, kemiskinan pada rakyat di negara tersebut akan dapat tergantikan menjadi kesejahteraan. Saat ini, kemampuan sumber daya manusia, khususnya mahasiswa, masih rendah, baik dilihat dari kemampuan intelektual maupun keterampilan teknis yang dimiliki. Bagaimanapun dalam perkembangannya, pendidikan di Indonesia senantiasa harus menghadapi beberapa masalah di setiap tahapnya. Masalah-masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan partisipasi dari semua pihak yang terkait di dalam sistem pendidikan. Dalam hal tersebut, perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendidikan yang dalam pelaksanaannya, yaitu dengan menerapkan strategi-strategi yang diharapkan mampu melahirkan generasi muda dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Maka dari itu, saya memilih Kantor Advokat Ibnu Arifin SHMH dan Partner sebagai wadah saya untuk bisa mengembangkan diri saya baik dari segi kualitas serta kuantitas saya sebagai mahasiswa, agar saya bisa melakukan tugas saya dengan baik, disiplin, serta teratur. Advokat dan pengacara merupakan dua istilah yang artinya sama. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum. Profesi memberikan jasa hukum ini bisa di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Sebagaimana kita ketahui, dilihat dari anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga, organisasi-organisasi advokat di Indonesia semenjak zaman Pradin, Ikadin, dan Pradi, semua organisasi profesi advokat ini berpijak kepada tujuan menciptakan negara hukum yang memperjuangkan dan menegakkan hak asasi manusia dan peradilan yang jujur, adil, terbuka, dan mandiri dalam menegakkan hukum, keadilan, serta hak asasi manusia. Sejarah advokat dimulai ketika masa kolonial Belanda. Karena jumlahnya sangat sedikit waktu itu, mereka tidak tergabung dalam organisasi advokat. Tetapi di kota-kota besar, waktu itu mereka ada perkumpulan yang dikenal sebagai Balie van Advocaten, yang anggotanya didominasi oleh advokat Belanda. Balie van Advocaten ini kemudian menjelma menjadi Persatuan Advokat Indonesia pada 14 Maret 1963. Sejarah organisasi advokat di Indonesia tidak lepas dari Kongres Nasional pertama para advokat Indonesia di Solo pada tanggal 30 Agustus 1964, yang kemudian secara aklamasi dibentuklah suatu organisasi advokat yang dinamakan Pradin sebagai organisasi atau wadah persatuan para advokat di Indonesia. Sejak tanggal 30 Agustus 1964, nama Pradin menggantikan PAI sebagai singkatan dari Persatuan Advokat Indonesia. Dalam musyawarah tersebut, Meester in de Rechten Iskak Joko Rohadi Suryo, mantan Menteri Perekonomian dalam Kabinet Ali Sastro Atmijo, terpilih sebagai Ketua Umum Pradin, merangkap tim formatur DPP Pradin yang kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya seperti Soekarjo Adijojo, Lukman Wiri Yadinata, Suwardi Tasrif, dan Harjono Jitsro Subono. Sewaktu Pradin dibawa ke pengurusan Suwardi Tasrif, Pradin mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi perjuangan pada tahun 1978 dan banyak kiprahnya yang mengkritik dan menentang Kepres dan Perpres yang bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Mereka dikenal sebagai El Infant Terrible atau si anak nakal karena kritik yang dilontarkan sewaktu pemerintahan Orde Baru mengembangkan otoritarianisme. Sebagai tokoh-tokoh advokat sebelumnya, mereka memperjuangkan rule of law agar supaya putusan-putusan pengadilan dapat memberi keadilan kepada masyarakat, dan para penguasa itu diatur dalam hukum atau undang-undang yang menjalankan kekuasaannya. Maka pengadilan dalam keputusan-keputusannya dapat menjembatani konflik antara yang berkuasa dan yang dikuasai sebagai masyarakat. Adanya keseimbangan antara negara dan individu menjadi acuan dari rule of law.
Dalam konsep negara hukum ada pembagian kekuasaan dalam ajaran Montesquieu tentang trias politica. Pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat atau teori demokrasi salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Tokoh-tokoh advokat itu sejak zaman dulu sewaktu perjuangan kemerdekaan dan setelah merdeka sudah berjuang untuk kepentingan rakyat. Karena itu, perjuangan untuk due process of law diutamakan dalam memperoleh keadilan. Diperlukan pengadilan yang jujur, terbuka, dan tidak memihak. Pembelaan yang dilakukan dengan mengabaikan SARA adalah penting karena profesi advokat harus bebas dari keberpihakan, merdeka, dan independen. Inilah yang kemudian diperjuangkan Pradin pada negara hukum. Pada zaman kepengurusan Lukman Wiryadinata di Lembaga Bantuan Hukum atau LBH berdiri tahun 1970 dalam membela orang miskin atau pro bono publik atau pro deo. Konsep negara hukum ini menjadi pegangan para advokat Indonesia dengan tidak memandang latar belakang kliennya. Gagasan untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum muncul pada saat Kongres Pradin ketiga pada tanggal 18 sampai 20 Agustus tahun 1969 di Jakarta. Gagasan tersebut muncul dari seorang mantan jaksa bernama Adnan Buyung Nasution. Gagasan ini diwujudkan dengan pendirian LBH Pradin di Jakarta pada tahun 1970. Berdasarkan hasil Kongres Pradin tersebut pula dipilih Adnan Buyung Nasution sebagai Direktur Utama LBH yang pertama. Pendirian LBH merupakan proses khusus dari Pradin. Pendirian LBH Jakarta yang didukung pula oleh pemerintah daerah DKI Jakarta ini pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya. Menurut pasal 24 Undang-Undang 1945, kekuasaan kehakiman itu berada di bawah Mahkamah Agung dan pengawasan dilakukan bersama Menteri Kehakiman waktu itu. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, profesi advokat harus tetap di bawah pengawasan MA, dan Menteri Kehakiman hanya penyelenggaraan bar examination yang dilakukan bersama-sama dengan pemegang kekuasaan kehakiman. Jadi penyelenggaraan dan pengawasan advokat itu bukan semata-mata dilakukan organisasi advokat, seolah-olah penyelenggaraan bar examination ini menjadi domain mutlak dari organisasi advokat. Orang yang ingin menjadi advokat perlu menempuh pendidikan sarjana hukum dan melanjutkan ke pendidikan khusus profesi advokat. Profesi di bidang hukum cukup beragam, salah satu yang populer yaitu advokat atau pengacara. Menjadi seorang advokat bisa menjadi impian dari seorang sarjana hukum. Tapi, seorang sarjana hukum masih perlu mengikuti pendidikan lanjutan sehingga bisa menjadi advokat. Advokat memiliki tugas penting dalam membantu orang yang sedang dalam masalah hukum. Mereka bisa jadi harus membela terdakwa kasus pidana berat atau membela terdakwa kasus korupsi. Salah satu tugas utama advokat yaitu memberikan bantuan hukum pada tersangka atau terdakwa. Para tersangka atau terdakwa bisa menyewa atau meminta bantuan advokat dalam menghadapi tuntutan hukum. Advokat nantinya dapat menemani terdakwa atau tersangka mulai dari pemeriksaan sampai proses pengadilan. Advokat adalah profesi yang memberikan bantuan hukum. Majelis hakim bisa menunjuk advokat untuk menjadi kuasa hukum untuk para terdakwa yang diancam hukuman pidana mati atau penjara 15 tahun lebih. Tugas dari advokat tidak hanya membela terdakwa atau tersangka saja. Advokat bisa memberikan jasa layanan hukum lainnya seperti konsultasi atau nasihat hukum. Banyak yang menyebut jika pengacara akan membela pihak yang membayar mereka. Hal tersebut memang benar. Tapi, advokat juga bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis pada pihak yang tak mampu. Ketentuan ini tertulis dalam UU RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan UU RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Masyarakat yang tidak mampu tetap bisa mendapat bantuan dari advokat secara gratis jika terlibat masalah yang berkaitan dengan hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai ilmu atau pengetahuan saya yang saya dapatkan selama saya magang
4 bulan di kantor hukum Ibnu Arifin and Partner. Terima kasih dan selamat menyaksikan video saya.